Ya, di akhir pekan ini dari kegiatan Anda mungkin salah satunya adalah untuk membahas ataupun juga membaca karya sastra. Nah, berbicara ataupun juga berbincang soal karya sastra ini begitu banyak sekali. Namun ternyata cara untuk menikmati karya sastra ini begitu beragam. Nah, seperti apa salah satu cara untuk menikmati karya sastra ini? Kita akan berbincang langsung bersama Majelis Sastra Bandung. Sudah hadir bersama kami ada Kang Matdon Sampurasun. Kang, Rampes. sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hatur nuhun sudah bergabung di Dialog Indonesia Bar nih, Kang. Kang, ini boleh cerita mengenai Majelis Sastra Bandung ini komunitas apa dan juga kapan didirikannya nih, Kang? Ya, hatur nuhun. Saya buka aja ya. Mangga, ini mangga. pertama kejauhan, juga sudah di swab. Betul, Kita silakan santai saja. Mangga, Kang. Ya. Jadi Majelis Sastra Bandung ini didirikan tanggal 25 Januari. Didirikannya juga unik, pada waktu itu masih SMS ya, musim SMS. Jadi saya SMS Mang Hermana, aktor teater, aktor sutradara. Kita dirikan yuk Majelis Sastra Bandung untuk diskusi tentang sastra. Kemudian kawan-kawan lain, Kang Yusef Muldiana, sutradara film, stand up komedian. Kemudian Aindra, pelaku seni, Hanif, Mang Hermana sudah, kemudian Ayi dari Purwakarta, itu aktor teater, dan banyak sekitar berapa ya, 7, ada di koral, penyair, kemudian sama-sama SMS-an dan ketemulah tanggal 25 Januari di Gedung Indonesia Menggugat. Pada waktu itu diskusi pertama adalah H.W. Setiawan pembicaranya, kemudian moderatornya ada Yopi Setiaumbara. Disitulah mulai digelar yang namanya pengajian sastra. Pengajian sastra itu membahas berbagai persoalan yang ada kaitannya dengan sastra, baik itu musik, teater, film, apapun lah berkaitan dengan sastra, novel dan sebagainya. Nah, pesertanya setiap bulan ini tahun pertama, pesertanya hanya 5 orang. Kemudian di bulan ke-4 lah bertambah ada 40 orang. Wow. Di bulan ke-7 malah ada 3 orang. 3 orang. Dan begitulah fluktuasinya bertambah berkurang. Belum ada Facebook waktu itu, belum bikin lah. Iya. Baru tahun 2010 membuat Facebook. Nah, sedikit atau banyak kemudian di posting jadi seolah-olah banyak padahal sedikit gitu. Tapi karena kawan-kawan sekalian yang ingin berdiskusi tentang sastra semakin membludak, akhirnya diadakanlah tadarus puisi. Oh, oke. Tadarus puisi itu berlangsung setiap seminggu sekali. Jadi seumpamanya begini, ada 10 orang. Saya baca puisi, Kang Irfan bawa puisi karya sendiri, kemudian yang lain Tia, Yanuar. Puisi saya dibacakan, kemudian oleh Kang Irfan, Tia dan ini dikritik bahwa puisi saya ini jelek misalnya. Ada kurangnya, diksinya kurang ini, diksinya kurang itu. Begitulah Irfan juga membaca karya sendiri, kemudian saya dikritik. Nah, dari peserta yang ada, misalnya yang daftar itu kadang-kadang ada 40 orang. Tapi yang bertahan itu sampai hanya 10 orang. Dan yang 10 orang ini secara evolusi bertahan kuat karena kebanyakan tidak kuat itu karena dikritik. Mana mah butut puisi teh. Mana yang bertahan itu yang kuat, untuk yang mengembangkan kuat. Dan akhirnya karyanya, bisa membuat buku pertama itu Ziarah Kata namanya. Teruslah bergulir setiap tahun. Tadarus puisi tetap berjalan sebulan. Pengajian sastra sebulan sekali, tadarus puisi seminggu sekali. Begitu setiap tahun. Tahun 2016 bukan berhenti selama setahun, tapi agak vakum karena waktu itu saya sakit keras ya. Kemudian 2 tahun terakhir ini juga vakum pisan karena pandemi. Oke, baik. Nah, Kang Matdon ini menarik sekali. Apa yang akhirnya melatar belakangi Majelis Sastra Bandung ini didirikan? Apa sih yang menjadi passion ataupun juga mungkin dorongan begitu kuat, kita
harus nih ada berkumpul Iya. rekan-rekan yang tentunya penyuka karya sastra ataupun juga fokus dengan karya sastra, harus berkumpul bersama, mengkaji bersama. Apa yang menjadi latar belakangnya nih, Kang Mardon? Latar belakangnya adalah ketika dulu ada Forum Sastra Bandung dan musim diskusi tentang sastra itu begitu hebatnya tahun 80-an. Kemudian kesininya terasa sepi itu, kecuali beberapa komunitas sastra di kampus-kampus, misalnya Asas, UPI, kemudian dari UIN, Unisba, itu banyak memang. Tapi yang di luar kampus itu boleh dikatakan tidak ada. Gitu. Nah, latar belakang di Bandung ini kan katakanlah semacam Madinahnya sastra di Jawa Barat. Saya ingin menyebut itu karena saya juga sering menyebut Tasik ke Tasikmalaya ya, sebagai Mekahnya sastra di Jawa Barat. Sementara Bandung itu Madinahnya. Nah, diskusi sastra. Nah, keinginan untuk diskusi sastra itu semakin kuat karena di Bandung ini banyak sekali orang yang menyukai puisi sastra ya, cerpen, puisi, novel. Nah, itulah yang latar belakangi, karena kalau sebuah karya tidak didiskusikan nanti akan mandul gitu, akan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Baik, kita tahan dulu nih, Kang Mardon. Ini menarik sekali bahwa tadarus sastra, lalu pengajian sastra, tadarus puisi, pengajian sastra. Ini nama-nama yang unik yang diambil tentunya kalau kita berbicara soal pengajian ataupun juga soal tadarus. Ini biasanya berhubungan dengan agama lah, seperti itu. Kok ini berkaitannya dengan sastra? Nah, seperti apa? Kita akan kembali berbincang. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog Ainis Jabar. Ya pemirsa, karya-karya sastra tentunya begitu banyak dilahirkan, dan ini juga kita ketahui beberapa karya sastra saat ini mungkin bisa dibilang cukup kurang diperhatikan, dalam artian adalah bagaimana menggali karya sastra itu dengan betul-betul dapat dipahami dengan baik ataupun bahkan menghasilkan karya sastra yang baik. Nah, kita masih berbincang bersama Majelis Sastra Bandung. Kita berbincang mengenai bagaimana sastra ini betul-betul bisa dikaji lebih lagi. Dan tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Kang Mardon adalah adanya pengajian sastra, lalu juga ada tadarus puisi. Kenapa tema pengajian, tema tadarus ini dimasukkan dalam kegiatan? Iya. Kalau tadarus puisi, saya sih mengadopsi dari beberapa kawan yang sebelumnya sudah memakai kata itu. Meskipun pada pelaksanaannya lain. Saya mengambil tadarus puisi ini sebagai mana kawan-kawan membaca Al-Quran ya. Kalau membaca Al-Quran, tadarus itu kan biasanya setiap bulan Ramadan. Betul. Nah, kalau saya membaca Al-Quran, misalnya Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Nah, yang lainnya, mengkritik bahwa lafad, tajwid, kemudian makhorijal hurufnya juga tidak tepat. Saya dikritik oleh Mas Kang, itu salah, harusnya Alhamdulillahirabbil alamin, tidak alhamdulillah. Nah, itu salah. Nah, yang seperti itu yang saya adopsi. Bagaimana seseorang diksinya supaya benar, kemudian oleh orang lain dikritik. Karena sebuah karya kalau sudah dipublish, itu sudah bukan menjadi milik dirinya sendiri. Saya mempublish karya puisi saya, Kang Irfan boleh menyebut puisi saya jelek. Siapapun boleh menyebut saya puisi saya bagus, siapapun boleh menyebut puisi saya jelek. Karena sudah dipublish. Kang Irfan membuat lagu misalnya, kata saya lagu Irfan jelek lah. Itu hak saya, hak pendengar. Terserah. Betul. Oh, Irfan lagunya lah bagus. Itu hak saya. Jadi diskusi adalah salah satu dari 6 syarat seseorang untuk menjadi menjadi presiden misalnya, menjadi politikus, menjadi guru, menjadi apapun, itu harus ada diskusi. Harus ada diskusi. Karena ada 6 syarat yang, kalau saya mengambil kitab Ta'limul Muta'alim, gaya Ta'limul Muta'alim, ada 6 syarat jika seseorang ingin menjadi sesuatu. Menjadi apapun lah. Menjadi host misalnya, itu ada 6 syarat. Menjadi kameramen misalnya ada 6 syarat. Pertama, dakain, harus cerdas. Cerdas di bidangnya masing-masing. Cerdas artinya memahami persoalan yang ada, persoalan politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian wahirsin, harus merasa kasang serem itu
merasa passion ya, merasa enjoy gitu, merasa menikmati. Gitu. Wastibarin harus sabar kan. Irfan juga tidak mungkin ujug-ujug menjadi host kalau tidak sabar dulu kuliah di mana dan melalui proses kan, proses. Kemudian lahir Sadin, nah ini diskusi. Harus ada yang menunjukkan kita salah atau benar. Kalau karya kita dibenarkan oleh orang lain kemudian dipuji terus, itu bahaya sebetulnya. Begitupun dengan pemerintahan, misalnya, wah pemerintah ini Jawa Barat bagus, salah itu. Harus dikritik juga. Kemudian, Wadhu Malin harus mempunyai harta kekayaan, yang kelima. Harta kekayaan itu ya ilmu pengetahuan tadi, tidak cuma materi itu. Menulis puisi misalnya, puisi ini ada karya fiksi, tetapi di dalamnya ada kisah-kisah nyata yang real, yang benar-benar terjadi, yang harus empiris gitu. Saya menulis monolog tentang Saritem, itu dilakukan selama 3 tahun surveinya. 3 tahun setelah survei dan menghasilkan karya hanya 15 lembar, 15 halaman. Tapi saya merasa puas karena itu survei yang cukup lama lah gitu. Sebetulnya untuk karya sastra ini terlalu sebentar kalau 3 tahun. Tapi saya menyebutnya itu lama lah. Kemudian yang terakhir Watuli Zamanin harus berdarah-darah gitu. Irfan, siapapun, perjuangan. Nah ini yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin menjadi apapun. Baik. Nah kembali ini soal tadi bahwa dalam kegiatan di Majelis Sastra ini juga di dalamnya ada berbagai macam kajian mengenai sastra, mulai dari puisi, lalu juga cerpen, novel, ada film dan sebagainya. Ketika kegiatan diskusi berlangsung seperti itu, biasanya berapa lama kegiatan tersebut dan juga seperti apa responnya dari para penikmat ini sendiri, Kang Mardon? Itu masing-masing. Misalnya kita hari ini membicarakan puisi. Lebih banyak yang datang itu penyair dan yang ingin tahu tentang puisi. Gitu. Responnya sangat bagus. Gitu, sangat bagus. Ketika membicarakan film, ya yang datang juga orang-orang film kebanyakan. Tapi kita tetap menggiring mereka untuk berbicara sastra di film. Karena apapun berkaitan dengan bahasa, dengan sastra itu. Sebaliknya, apapun yang kita bicarakan tentang apapun, itu selalu mendapat respon yang bagus dari pemirsa, dari jamaah yang ikut. Nah, durasinya itu biasanya 1 jam atau 1 jam setengah. Yang lama itu setelah acara selesai, kemudian di situ ada diskusi lagi yang tidak formal. Antar satu sama lain tidak punya durasi waktu. Kadang-kadang sudah selesai tapi ngobrol lebih panjang deh dibandingkan. Biasanya acara jam 2, selesai jam 4 misalnya. Itu ngobrolnya bisa sampai maghrib. Dan itu ternyata bisa lebih banyak didapat ilmu dari luar itu kebanyakan. Dengan diskusi di luar itu, di luar agenda yang sudah diagendakan lah, seperti itu ya. Nah, ini menarik sekali soal perkembangan sastra, apalagi kita ketahui bahwa mungkin saat ini di era teknologi begitu mudahnya masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi. Namun seperti apa sebetulnya minat masyarakat dalam perkembangan sastra ini, Kang Mardon melihatnya? Sebetulnya perkembangan sastra yang diminati oleh banyak orang ini semakin menggembirakan, tapi semakin menyedihkan. Menggembirakan karena di satu sisi kita dikejutkan dengan wabah internet, kemudian digital, dan mereka bisa menulis apapun di status Facebook, misalnya di Instagram, atau di blogs, atau di YouTube misalnya. Mereka bisa mengekspresikan dengan karyanya sendiri. Gitu. Jadi semakin banyak peminatnya. Bahkan di beberapa aplikasi apalah, saya pernah diundang di aplikasi saya lupa. Banyak orang yang bersastra di situ. Banyak orang. Artinya perkembangan sastra itu menggembirakan, banyak yang minat gitu. Tapi di sisi lain, ketika orang berkarya kakaragi nulis puisi hiji di Facebook, sayalah penyair. Nah, itu yang dikhawatirkan. Artinya begini. Puisi itu milik semua orang.
Guru, penyiar, siapapun bisa menulis puisi, boleh menulis puisi, tidak ada yang melarang. Tapi untuk menjadi penyair nggak bisa. Oke, kita tahan dulu. Bagaimana untuk menjadi penyair yang tepat? Apa persyaratan yang memang harus juga didapatkan seperti itu? Kita akan jeda, dan juga bagaimana melihat di masa pandemi ini tentunya kegiatan-kegiatan dari komunitas Majelis Sastra Bandung ini. Namun kita akan jeda, tetaplah bersama kami pemirsa, kita masih berbincang dalam Dialog iNews Jabar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog iNews Jabar. Pemirsa, di akhir pekan ini kita masih berbincang bersama Kang Matdon terkait juga komunitas Majelis Sastra Bandung. Di perkembangan di era teknologi seperti saat ini, tentunya masyarakat begitu mudah untuk mempublikasikan karya sastranya melalui media sosialnya masing-masing. Tapi tadi yang menarik yang disampaikan oleh Matdon, ketika ada seseorang yang baru mungkin saja mempublikasikan satu karya sastra, misalnya puisi, tetapi sudah mencap dirinya sebagai penyair. Namun ada syarat-syarat tertentu ketika seseorang harus ataupun juga disebut sebagai seorang penyair. Nah, apa syarat yang memang harus dipenuhi nih Kang Matdon? Selain yang 6 tadi ya, selain yang 6 tadi tentu saja seorang itu untuk menjadi penyair, tubuh dan hatinya harus berada di suatu tempat di mana ia akan membuat puisi. Misalnya, saya akan membuat puisi tentang anak jalanan. Kita harus turun dengan mereka, tubuh kita hadir bersama mereka, hati kita juga hadir, dan kita berbincang dengan mereka tidak cukup hanya sekali, 2 kali, 3 kali, itu semacam survei gitu. Kemudian jadilah puisi. Menulis apapun. Dan yang paling penting adalah membaca karya orang lain. Membaca itu awal dari seseorang yang untuk bisa menulis. Kalau orang tidak membaca, ya tidak bisa menulis. Di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan Iqra, bacalah. Membaca itu ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah itu ayat-ayat yang berbentuk tulisan Al-Quran, kemudian buku itu ya. Sudah sekarang bisa googling gitu ya, googling. Nah, ayat-ayat Qur'aniyah seperti itu. Ayat-ayat kauniyah itu ya seperti itu tadi, persoalan politik, sosial, budaya, ekonomi. Ketika kita memahami bagaimana gelandangan hidup, bagaimana pengemis, bagaimana pengamen, bagaimana seorang penyiar, bagaimana apapun lah profesinya, kita harus masuk ke dalamnya. Suatu saat saya pernah ditawari untuk menulis puisi tentang tsunami di Banda Aceh. Saya tidak bisa menulis karena saya tidak mengalami, kecuali melihat di TV. Di TV. Tapi ketika Pangandaran tahun 2007 tsunami saya datang ke sana meliput, akhirnya saya bisa juga menulis puisi. Seperti itu. Oke, jadi ada tahapan-tahapan tertentu yang bahkan juga harus betul-betul diresapi secara mendalam, tidak hanya sebagai tulisan saja yang indah dibaca, ataupun juga enak dibaca, tetapi juga bagaimana historis dari pembuatan sebuah karya sastra ini juga menjadi penting ya. Tidak selalu harus begitu, tapi itu adalah faktor utama yang diharuskan. Ada juga hubungan teks dan kontekstual. Membaca buku ini bisa membuat puisi dan sebagainya. Tapi lebih utama seperti itu tadi, hadir tubuh dan hati kita. Oke, baik. Di masa pandemi ini tampaknya juga kegiatan masyarakat cukup banyak terhenti lah seperti itu. Nah, ini bagaimana juga rekan-rekan dari Majelis Sastra Bandung di masa pandemi ini? Apakah memang ini juga menjadi salah satu penghambat untuk berkumpul kembali, bahkan kangen gitu untuk kumpul-kumpul kembali berdiskusi soal sastra? Pandemi ini memang sudah menghancurkan budaya kita ya. Budaya kita menjadi tumbuh menjadi budaya ngagoler, budaya ngawulen, lihat handphone seharian penuh gitu. Nah, ada kekangenan untuk diskusi langsung. Maka Zoom adalah salah satunya. Meskipun Majelis Sastra tidak langsung berhubungan dengan Zoom itu, tetapi saya ikut dengan para guru misalnya, memberikan workshop, kemudian Zoom di beberapa televisi, TV, YouTube gitu, tentang Majelis Sastra, tentang bagaimana sastra seharusnya.
ada juga melalui Instagram, Instagram bisa seperti itu. Bahkan diskusi buku, peluncuran buku juga sekarang lebih banyak Zoom gitu. Zoom. Nah itu memang tidak menghalangi sebuah karya sastra untuk bisa hidup. Tetap karya sastra harus hidup. Karena bagaimanapun juga yang menyelamatkan kebudayaan Indonesia dari keterpurukan itu ada 3. Pertama bahasa, kedua musik, ketiga olahraga. Musik sudah jelas Indonesia sangat dihormati oleh negara lain. Olahraga badminton misalnya itu luar biasa hebat. Bahasa juga seharusnya seperti itu. Bahasa termasuk di dalamnya sastra. Oke, baik. Tapi ketika tadi menarik bahwa di masa pandemi ini juga kegiatan melalui teknologi seperti misalnya menggunakan Zoom, YouTube, dan bahkan juga Instagram. Rasanya masih sama nggak Kang ketika misalnya ada orang, misalnya dia membacakan puisi melalui digital, apakah rasanya masih tetap bisa dirasakan dibandingkan dengan live secara langsung menyaksikan? Sebetulnya sangat berbeda. Saya bahkan begini, ketika orang mengajak saya Zoom, webinar dan sebagainya, saya menolak dengan bahasa begini. Pertemuan 5 menit secara langsung itu lebih berharga daripada pertemuan Zoom 8 jam. Karena pertemuan 5 menit secara langsung ini kan sangat berharga seperti begini ya. Tapi kalau pertemuan Zoom kan kita hanya menatap gambar. Ada yang kosong gitu. Ada yang kosong, ada yang hampa. Nah, seharusnya Februari ini Majelis Sastra mengadakan kembali Tadarus Puisi, tapi karena ada program yang padat, jadi terhenti mungkin pertengahan Februari ini. Biasa ini kalau di Bandung dilaksanakan atau tempatnya di mana nih Kang biasanya? Kalau dulu di Kebun Seni, kemudian di Studio Jihan, kemudian di GIM, Gedung Indonesia Mugat. Bahkan terkadang kita di pinggir jalan di stasiun, di tempat-tempat pelacuran, di kafe, dimanapun yang kita bisa duduk santai, kita melingkar, di taman kota dan sebagainya. Nah untuk sementara rencananya kita di GIM di halaman depannya. Kemudian kita juga sedang mencari tempat yang strategis untuk melingkar begitu. Baik ya. Agar sekali lagi diskusi sastra ini bisa terus berlanjut. Nah ini Kang terakhir mungkin bagi masyarakat ataupun juga tentunya dalam perkembangan sastra ini apa yang ingin Kang Madon sampaikan terutama terkait perkembangan sastra ini di masa pandemi ini mungkin tidak terhenti semangatnya terus untuk menggali soal sastra ini. Apa yang ingin disampaikan soal sastra ini? Silakan nih Kang Madon, mangga. Untuk kawan-kawan muda yang mulai menyenangi dengan puisi, teruslah menulis. Karena menulis itu adalah sebagai sebuah jejak sejarah kita. Jejak sejarah siapapun kebudayaan di Indonesia. Dengan menulis baik sastra maupun non-sastra, baik fiksi maupun fiksi, itu pasti akan sangat berguna nantinya pada anak cucu kita. Jadi jangan khawatir ketika pandemi, ketika apapun yang terjadi, sastra harus tetap hidup. Terus berkarya. Terus berkarya, yang penting itu. Baik, Kang Madon. Terima kasih, hatur nuhun sudah bergabung di Indonesia Bar. Sehat terus Kang Madon. Alhamdulillah. Itu dia pemirsa perbincangan kita bersama Kang Madon dari Majelis Sastra Bandung. Mudah-mudahan sekali lagi karya-karya sastra ini nanti kedepannya bisa terus kita nikmati, terutama juga meskipun di masa pandemi ini, tetapi karya-karya sastra ini terus bisa dikaji lebih lagi dan tentunya juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Dan Anda pun dapat kembali menyimak seluruh perbincangan kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol keamanan kesehatan, menggunakan masker, dan juga jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.